Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 336, Huang Senior. Gadis suci Dewa Templar. Dahi Huang Xiaolong berkerut saat melihat Ao Baixue, nalurinya mengatakan bahwa Ao Baixue tidak berbohong. Lilu benar-benar menjadi gadis suci Dewa Templar, apa ini? Huang Xiaolong gemetar dengan perasaan tidak menyenangkan di dalam hatinya. Teriakan Ao Baixue yang tiba-tiba membuyarkan pikiran Huang Xiaolong. Saat membalikkan badan, dia melihat ruang Sein Realm milik Ao Baixue melesat naik, melayang di atas kepala Huang Xiaolong, di mana banyak kepingan salju yang menyala jatuh seperti longsoran salju, mengubur Huang Xiaolong di bawahnya. Bahkan seorang ahli alam Sein Orde kedua akan menghindari kontak dekat dengan salju yang menyala ini, alam Xiantian manapun akan luluh lantak menjadi tidak ada apa-apa dengan sentuhan sekecil apapun. Ao Baixue melotot ke arah Huang Xiaolong, matanya bersinar dengan kebencian dan niat membunuh yang tajam. Mati. Dia menolak untuk percaya bahwa keajaiban akan terjadi dua kali, alam Xiantian sama sekali tidak akan mampu bertahan terkubur di bawah saljunya yang menyala-nyala. Tepat saat longsoran salju mulai turun, Huang Xiaolong mengangkat kepalanya, dan sebelum Ao Baixue sempat bereaksi, bara api emas keluar dari tubuh Huang Xiaolong, berubah bentuk menjadi naga api merah keemasan, berputar ke atas. Ao Baixue tercengang saat saljunya yang menyala ditelan bersih oleh naga api merah keemasan. Naga api merah keemasan terus melaju ke atas, bertabrakan dengan wilayah angkasa suci yang seputih salju. Zi. Sebuah ledakan keras bergema, ruang Sein Realm bergetar, mengeluarkan gumpalan asap tanpa henti saat ukurannya menyusut. Ao Baixue kehilangan semua warna dari wajahnya, hampir tidak bisa menyembunyikan keterkejutan yang jelas di matanya. Ruang Sein Realm miliknya benar-benar terbakar. Apa-apaan api ini? Huang Xiaolong mengabaikan kengerian di mata Ao Baixue, mendorong sepenuhnya esensi api sejati di dantiannya dan membuatnya terbakar lebih kuat. Naga api merah keemasan, yang dibentuk dari api esensi sejati, melilit dirinya dengan erat di sekitar ruang Sein Realm Ao Baixue, melahapnya. Pertahanan ruang Sein Realm sangat kokoh, bagaimanapun juga, pertahanan itu terbentuk dari pemahaman ahli Sein Realm tentang hukum ruang. Dalam keadaan biasa, bahkan api yang dibentuk oleh ahli Sein Realm tingkat tinggi tidak dapat menghancurkan ruang Sein Realm ahli Sein Realm lainnya, tetapi api esensi sejati Huang Xiaolong mampu. Ao Baixue mencoba memanggil kembali ruang Sein Realm ke dalam tubuhnya, tetapi telapak tangan Huang Xiaolong menyerang, jejak telapak tangan emas mendistorsi ruang. Ao Baixue benar-benar menyadari bahwa dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia sangat terkejut. Namun, pada saat berikutnya, cairan hangat mengalir deras ke tenggorokannya, dia menyemburkan darah dari mulutnya. Ao Baixue segera mendongak, hanya untuk menemukan bahwa ruang Sein Realm miliknya telah hilang, terbakar habis oleh naga api Huang Xiaolong. Keputusasaan tak berdasar bercampur teror di mata Ao Baixue. Bagi seorang prajurit Sein Realm, ruang Sein Realm mereka setara dengan kehidupan kedua. Jika ruang Sein Realm mereka hancur, konsekuensi yang mengerikan jauh lebih buruk daripada seorang prajurit Xiantian yang laut ki-nya hancur. Bahkan dengan bantuan ahli Sein Realm lainnya, mustahil untuk membangun kembali ruang Sein Realm, karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk membantu. Singkatnya, jika Ao Baixue berhasil bertahan hidup, kultivasinya akan mengalami kemunduran yang parah dan tidak memiliki harapan untuk naik pangkat lagi sepanjang hidupnya. Setelah membakar habis ruang Sein Realm milik Ao Baixue, siluet Huang Xiaolong menghilang dalam sekejap, tiba di depan Ao Baixue. Blades of Asura muncul di tangannya dan diam-diam mengiris tenggorokan Ao Baixue. Darah mewarnai tanah di bawahnya menjadi merah. Ao Baixue mencengkeram tenggorokannya, tetapi bilah pedang Huang Xiaolong sudah menembus dadanya. Bilah pedang itu bergetar sedikit sebelum Huang Xiaolong mencabutnya lagi. Ao Baixue terhuyung-huyung dan terhuyung mundur bahkan saat ia mencoba untuk menenangkan diri. Namun, dengan tenggorokannya yang teriris dan jantungnya yang terbelah dua, Ao Baixue entah bagaimana masih hidup. Lebih jauh, Huang Xiaolong merasakan vitalitas yang kuat yang dengan putus asa menyembuhkan luka-luka Ao Baixue di tenggorokan dan jantungnya. Para prajurit alam suci, bukan hanya pertahanan fisik mereka yang tangguh, kemampuan penyembuhan mereka juga tak jauh tertinggal. Melihat hasil ini, Huang Xiaolong melompat, telapak tangannya diselimuti api esensi sejati, menghantam kepala Ao Baixue. Api esensi sejati menyebar dari kepala hingga ke tubuh Ao Baixue. Jeritan tragis keluar dari tenggorokan Ao Baixue, tetapi berakhir dengan cepat. Beberapa saat kemudian, tubuhnya jatuh ke tanah, semua tanda kehidupan menghilang. Untuk membunuh seorang prajurit Sein Realm, satu-satunya cara adalah menghancurkan jiwanya, jika tidak, tidak peduli seberapa parah luka fisik mereka, mereka tetap tidak akan mati. Sama seperti hantu raksasa Feng Yang, ia hanya akan mati jika jiwa hantunya dihancurkan. Namun, jiwa seorang prajurit Sein Realm juga cukup tangguh. Untungnya, Huang Xiaolong memiliki api esensi sejati, jika tidak, ia tidak akan mampu membunuh Ao Baixue.
Huang Xiaolong melihat mayat Ao Baixue, dan setelah berpikir sejenak, dia memindahkan mayat itu ke dalam Asura Ring. Sebenarnya, dia ingin menguji apakah mayat itu bisa disempurnakan oleh Tousan Beast Cauldron di dalam Linglong Treasure Pagoda. Jika bisa disempurnakan, pasti akan sangat bermanfaat, pikir Huang Xiaolong dalam hati. Pelet roh tingkat dewa dimurnikan dari banyak ramuan roh langka. Di dunia roh bela diri, seseorang yang menggunakan prajurit alam Sein sebagai bahan untuk memurnikan pelet belum muncul. Kemudian, Huang Xiaolong berbalik, menghadapi kelompok Fan Yiming dari Sekte Dewa Angin, serta kelompok Menteri Wu Feng. Fan Yiming, Wu Feng, dan yang lainnya gemetar saat melihat Huang Xiaolong melihat mereka. Kaki yang bisa menghancurkan batu besar dengan satu tendangan kini terasa lemah dan gemetar, menolak untuk berdiri tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, seolah-olah kaki mereka kram permanen. Huang Xiaolong mencibir. Dengan satu langkah, dia sudah berada di depan Fan Yiming. Fan Yiming, Wu Feng, dan yang lainnya begitu takut melihat Huang Xiaolong yang jauh tiba-tiba muncul tepat di depan mereka sehingga lutut mereka lemas dan berlutut dengan kedua kaki. Senior Huang. Pemimpin Sekte Dewa Angin, Fan Yiming, tergagap, ekspresi wajahnya seperti melihat hantu. Kepala Wu Feng begitu rendah sehingga dia hampir mencium tanah. Lidahnya keluh, mulutnya terbuka dan tertutup tetapi tidak ada kata yang keluar. Para menteri kerajaan Luotong yang mengikutinya juga tidak tahu harus berkata apa. Mendengar pemimpin Sekte Dewa Angin, Fan Yiming, memanggilnya senior, Huang Xiaolong tersenyum cerah padanya, ada apa? Fan Yiming tercengang melihat senyum lebar Huang Xiaolong, jutaan kata tersangkut di tenggorokannya. Setelah beberapa saat tercengang, dia bergegas maju, merangkak dengan tangan dan lututnya hingga mencapai kaki Huang Xiaolong. Senior Huang, aku mohon, ampuni kami. Kami hanya menentang Pangeran Lukai karena Dewa Templar mengancam kami, aku. Benarkah? Huang Xiaolong memotong perkataan Fan Yiming. Mengangkat jarinya, dahi Fan Yiming tertusuk lubang seukuran jari, darah menyembur ke tanah. Fan Yiming jatuh tanpa sepatah kata pun. Semua tetua Sekte Dewa Angin menjadi pucat pasi. Huang Xiaolong tersenyum sesaat, lalu membunuh pemimpin Sekte Dewa Angin mereka di saat berikutnya, beberapa bahkan memiliki bercak-bercak basah berwarna gelap di tanah di bawah mereka. Mencium bau yang tidak sedap, Huang Xiaolong mengerutkan kening. Jarinya menusuk kekosongan. Pada saat itu, beberapa kepala tetua Dewa Angin tertusuk. Tanpa sepatah kata pun, Huang Xiaolong membunuh semua tetua Dewa Angin yang ada. Akhirnya, Huang Xiaolong menoleh ke Wu Feng. Saat itu, Wu Feng sudah ketakutan setengah mati. Karena kehilangan minat, Huang Xiaolong segera menyingkirkan Wu Feng. Awalnya, ia berencana untuk bermain-main sebentar, tetapi karena Wu Feng sudah kehilangan akal sehatnya, lupakan saja. Akan tetapi, Huang Xiaolong terlalu malas untuk peduli dengan kelompok menteri kerajaan Luotong, jadi ia menyerahkan mereka kepada Lukai, membiarkannya mengurus mereka. Ketika Huang Xiaolong sekali lagi berdiri di depannya, Lukai menatap Huang Xiaolong untuk waktu yang sangat lama dengan emosi yang rumit, sebelum akhirnya mengucapkan kalimat seperti ini, ibumu, dasar monster yang sangat aneh. Ini pukulan yang terlalu berat bagiku. Sungguh, kekuatan yang ditunjukkan Huang Xiaolong sebelumnya merupakan pukulan yang terlalu besar bagi hati Lukai yang rapuh. Huang Xiaolong hanya tertawa kecil mendengar perkataannya.